got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know. Halo coach. Halo. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik coach. Kalau coach sendiri? Alhamdulillah baik juga. Baik, karena telah tepat waktu untuk datang pada sesi coaching kita hari ini pada jam 1 dan durasi coaching kita 15 sampai 30 menit. Coaching kita ini bersifat pribadi, jadi jangan sungkan untuk berbicara. Baik coach. Kita mulai saja coaching kita dengan tema meningkatkan minat belajar di kampus. Jadi, apa tujuan utama kamu dalam meningkatkan minat belajar kamu di kampus? Tujuan utama saya dalam meningkatkan minat belajar di kampus, ya tentunya dengan memperbanyak membaca referensi, mulai dari buku, jurnal, dan menonton video di YouTube terkait pelajaran yang diberikan di kampus. Oh, jadi dengan kamu memperbanyak membaca buku, menonton video itu dapat meningkatkan minat belajar kamu. Ya betul coach. Baik, selanjutnya bagaimana kamu melihat perubahan kamu dalam minat belajar ke depannya? Cara saya melihat perubahan saya dalam minat belajar ke depannya itu tentunya saya membuat jadwal yang teratur untuk belajar. Nah, selain itu juga saya berusaha untuk memahami terkait pelajaran yang diberikan oleh dosen di kampus. Seperti itu coach. Dengan kamu lebih memperhatikan pelajaran di kampus, kamu bisa melihat perubahan belajar kamu kembali ya. Baik. Selanjutnya, bagaimana kamu mendefinisikan kesuksesan kamu dalam bidang akademik? Cara saya mendefinisikan kesuksesan saya dalam bidang akademik dengan mencapai hasil yang optimal dan memahami dan mengaplikasikan terkait pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh dosen di kampus. Apa manfaat yang kamu dapatkan dan tujuan kamu? Tujuan yang mana ini coach? Tujuan meningkatkan minat belajar di kampus. Mungkin coach juga bisa ulang pertanyaannya. Apa manfaat yang kamu dapatkan dan tujuan kamu untuk meningkatkan minat belajar kamu di kampus? Manfaat yang saya dapatkan itu terkait saya dapat meningkatkan pemahaman tentang materi-materi yang diberikan oleh dosen. Terus saya juga dapat meningkatkan meningkatkan percaya diri saya agar saya bisa pede pada saat saya melakukan presentasi, baik itu tampil di depan orang banyak, bukan cuma di kelas saja. Bukan mungkin sih, tapi seperti itu cara saya dapat saya lakukan. Jadi dengan meningkatkan kepercayaan diri kamu bisa. Iya betul. Baik, selanjutnya bagaimana kondisi minat belajar kamu saat ini di kampus? Oke coach. Kondisi minat belajar saya di kampus itu saya saat ini merasa saya kurang fokus dalam belajar. Terkadang dosen itu memberikan pelajaran, terus setelah dosen sudah keluar, pelajaran itu langsung tidak ada di otak saya, kayak pelajaran itu susah masuk di otak dan saya tidak disiplin seperti itu.
Selanjutnya, apa langkah-langkah yang kamu lakukan sejauh ini? Yang sudah kamu lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam meningkatkan belajar ya Coach. Langkah-langkah yang saya lakukan itu ya seperti yang saya katakan dengan saya rajin membaca jurnal, buku, dan mencari referensi terkait mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Dengan juga saya biasa menonton di YouTube terkait materi-materi yang diberikan oleh dosen. Seperti itu. Langkah-langkah yang sudah jelas ya tadi disebutkan. Ya, Coach. Baik, selanjutnya sejauh ini apa hasil yang kamu sudah capai? Hasil sejauh ini hasil yang saya sudah capai itu kan saya orang yang susah berbaur nih Coach. Terus setelah saya dan tidak pernah masuk organisasi apapun di kampus. Nah setelah saya memasuki organisasi yang ada di kampus, saya merasa mempunyai kepercayaan diri begitu. Saya merasa pede terhadap dan saya juga bisa sosialisasi dengan sesama dengan orang-orang, dan rasa ingin tahu saya itu semakin besar, yang dulunya setengah-tengah sekarang itu makin plong. Berarti dengan percaya diri kamu bisa beradaptasi dengan kamu. Ya Coach. Selanjutnya apa hambatan atau tantangan yang kamu hadapi saat proses belajar? Seperti yang saya katakan tadi Coach, saya itu kan orangnya malas belajar, cuek terhadap pelajaran, tidak disiplin. Kalau misal dosen memberikan tugas kepada saya sering menunda. Terkadang saya tidak mengumpulkan tugas tersebut Coach. Berarti kamu harus lebih disiplin lagi agar bisa meningkatkan minat kamu belajar. Iya Coach. Baik, selanjutnya apa strategi atau metode yang ingin kamu pertimbangkan untuk meningkatkan minat belajar kamu? Strategi saya dalam meningkatkan minat belajar saya Coach. Ya. Saya kalau dari saya ini saya harus rajin belajar, terus cari referensi nih terkait materi yang diberikan oleh dosen di kampus. Terus bukan cuma saya mencari saja, tetapi saya harus membacanya nih Coach, karena supaya saya bisa tahu terkait apa yang bisa saya dapatkan di referensi tersebut. Dan share-share ke teman itu bisa meningkatkan minat belajar saya. Seperti itu Coach. Siapa yang memberikan perspektif atau saran yang berharga terkait masalah kamu untuk meningkatkan minat belajar kamu di kampus? Yang memberikan saran yang dari saya nih Coach, yang paling berharga saya dapatkan itu dari diri saya sendiri dulu nih Coach. Terus yang kedua itu dari orang tua ya, dari orang tua pastinya, dan teman-teman dekat saya yang saya percayai Coach, sehingga saya bisa mendapatkan dorongan itu saya terus semangat dalam meningkatkan minat belajar saya di kampus. Tentunya dari niat dari diri sendiri dulu ya. Iya, terlebih dahulu. Terus yang kedua ada orang tua saya, dan yang ketiga ada teman-teman yang saya percayai. Seperti itu Coach. Baik, apakah ada inovasi baru atau metode belajar yang kamu lakukan? Inovasi atau metode belajar yang saya lakukan yang seperti saya katakan dengan melalui platform internet, terus di YouTube menonton video terkait pelajaran, dan mencari referensi di jurnal atau di buku, seperti itu Coach.
Sejauh ini mata kuliah yang dapat meningkatkan minat belajar saya di kampus, ada satu mata kuliah yang saya sangat senangi, yaitu pengambilan keputusan. Nah, mata kuliah ini saya sangat sukai karena tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita, coach. Pada saat kita mengambil keputusan diri sendiri, kayak contoh nih coach, kalau semisal saya mau pergi kuliah, nah saya mau memutuskan nanti jam berapa, nah otomatis kan saya mengambil keputusan. Terus pada saat saya mencari baju apa yang saya mau pakai, terus jam berapa saya berangkat ke kampus, seperti itu coach. Jadi mata kuliah yang kamu suka itu mengambil keputusan karena tidak lepas dari Kehidupan sehari-hari kita, ya, seperti itu coach. Baik, menurut Anda apa yang perlu kamu lakukan tapi belum kamu lakukan? Yang harus saya lakukan tapi belum saya lakukan, saya harus mengikuti seminar ya coach, karena itu dapat memberikan kita ilmu yang bisa dibilang bermanfaat begitu ya. Terus itu dapat mengembangkan potensi kita agar bisa meningkatkan, bukan cuma meningkatkan minat belajar ya coach, tapi banyak lagi. Apalagi kalau ada biasa ada dari teman-teman itu merekomendasikan tentang seminar, tapi saya biasa merasa cuek begitu ya, kayak saya kan orang yang malas, kan diajar sama kakak begitu, seperti itu coach. Bagus. Baik, selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu saat ini? Apa yang saya lakukan untuk mencapai tujuan saya, seperti yang saya katakan tadi coach, itu yang mana saya harus rajin belajar, terus berusaha nih membaca, baik itu dari buku, jurnal, terus seperti juga saya menonton YouTube terkait pelajaran yang diberikan oleh dosen, seperti itu coach. Baik, selanjutnya apa saja bantuan yang kamu dapatkan untuk mencapai tujuan kamu untuk meningkatkan minat belajar? Tentunya bantuan yang saya dapatkan coach dari teman-teman saya nih yang ada di kelas, terus yang kedua ada dosen-dosen yang mampu mata kuliah tersebut, dan dari orang tua juga, sehingga saya dapat meningkatkan minat belajar saya. Baik, pertanyaan selanjutnya itu sejauh mana kamu termotivasi untuk meningkatkan minat belajar kamu? Kalau bisa dibilang coach, sejauh mungkin sih, karena tentunya saya mendapatkan motivasi, dorongan, saran dari dosen, pembimbing saya yang mana sebagai pengganti orang tua saya. Terus yang tadi saya katakan juga teman-teman yang saya percayai, terus dosen-dosen mata kuliah tersebut yang terkait pelajaran tersebut. Berarti semua dapat membantu mendorong kamu. Iya, supaya saya bisa bersemangat dalam meningkatkan minat belajar saya coach. Terus bagaimana kamu mengatasi hambatan internal yang mungkin muncul dalam meningkatkan minat belajar kamu? Berarti ini yang dari dalam diri saya coach. Iya. Kan sudah yang pertama mungkin satu sih coach, menetapkan tujuan, yang mana tujuan saya kan ingin meningkatkan minat belajar saya agar IPK saya harus tinggi di kampus.
yaitu coach menetapkan tujuan, terus sehingga saya menetapkan tujuan saya, yang mana yang dulunya saya menjadi malas, terus tidak disiplin. Nah itu membuat menjadi kebalikannya nih coach. Misalnya saya malas, kemarin saya malas, terus sekarang itu saya merasa rajin, yang dulunya tidak disiplin itu menjadi disiplin, seperti itu coach. Berarti harus menetapkan tujuan dulu. Iya harus coach. Baik, selanjutnya itu dukungan apa yang kamu butuhkan untuk mendorong tindakan kamu? Dukungan yang saya butuhkan ya tentu saja dari orang-orang terdekat saya coach, yang seperti yang saya tadi katakan lagi coach, mengenai orang tua saya, teman dekat saya, dosen pembimbing saya, dan dosen-dosennya yang mengaku mata kuliah terkait yang ada di kampus. Baik, sebelum mengakhiri sesi coaching kita kali ini, bagaimana perasaan kamu dari awal coaching hingga akhir coaching? Perasaan saya dari awal kita melakukan coaching sampai berakhirnya coaching, itu sedikit lelah sih coach, tetapi coach perlu ketahui bahwa lelah saya itu bukan berarti lelah negatif, tetapi saya merasa kayak beban saya tuh dibagi setengah nih coach, karena ada pendengar, sharing, ya seperti coach. Baik, selanjutnya apa manfaat yang kamu dapat dari coaching kita kali ini? Manfaat yang saya dapatkan ya tentu saja saya mempunyai teman sharing yang sebelum saya masuk ruang ini coach, masalah saya itu berat sekali, dan mungkin setelah saya melakukan sesi coaching ini masalah saya itu berkurang teratasi coach. Baik. Jadi terkait sesi coaching kita kali ini, saya dapat simpulkan terkait masalah kamu itu orangnya mau berusaha menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan nilai belajar kamu, dan tentunya meningkatkan nilai IPK kamu dengan cara-cara yang tadi, misal kamu memperbanyak membaca buku, menonton referensi, belajar dari situs prom. Mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan. Semoga kamu kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih.